asrama Khadijah, Jati Bening, lengkap. Itu masih belum pada siap ya. Halo. Jadi harusnya nunggu semuanya lengkap dan on kamera semua. Udah, titik siapa titik?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum lengkap masih tolong dilengkapin ya. Waktunya sudah cukup berjalan lama. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya. Ya, kita masih bisa berkumpul seperti biasa ya, eh, dalam pertemuan dars qawaid fiqhiyah. Sebelumnya ya mohon maaf juga karena pekan lalu belum bisa. Sebenarnya bisa, cuman takutnya mungkin apa namanya belum bisa maksimal ya karena di perjalanan. Dan hari ini pun juga di luar ya, nggak di rumah gitu. Dan jadi belum, saya ini menggunakan laptop, jadi belum bisa untuk apa namanya on dulu. Oke, Aisyah, selama Aisyah, Mozart. Jadi setiap dalam pertemuan itu untuk dari hari Kamis itu kan mulai jam 8 ya, mulai jam 8 ya. Itu sesuai jadwal. Walaupun mungkin apa namanya kadang agak lambat gitu, kadang on time gitu. Tapi diusahakan sebagai seorang apa namanya seorang thalibul ilmi mempersiapkan diri di sebelum di waktu terjadwal di jam 8 itu, mau sudah mulai atau belum mulai ya, usahakan untuk bisa selalu siap. Jadi jangan tergantung tergantung gurunya, tapi itu masing-masing ya. Setiap dari asrama ya minimal ada penanggung jawabnya dari santri ya, bukan saya tapi dari santri yang bisa mengarahkan, yang bisa apa namanya mengatur gitu. Jadi jangan sampai kemudian nunggu mulai itu baru masih pada persiapan, masih pada ini, masih pada kemana-mana gitu ya, biar waktunya nggak terbang juga. Kecuali kalau misalnya udurnya ya anak sendiri yang mungkin agak lambat mulainya. Jadi maksudnya jangan sampai kemudian udah on time pun masih mundur gitu. Oke, alhamdulillah udah lengkap ya. Yang Alislam alhamdulillah cukup bisa dimengerti. Kemudian yang Alislam itu masih 18 ya, masih masih belum berkurang. Kemudian 20 Ustaz. Hah? 20? Iya Ustaz. 20 siapa yang baru? Anak baru. Pindahan ya. Udah masih kerja. Iya Ustaz. Ya terus ya udahlah, mau 20 mau 18 mau 10 nggak apa-apa. Tapi yang penting apa namanya, kalau misal memang ada yang kurang kasih tahu gitu. Ya dapetin sekarang 20. Dan apa namanya kalau di al Islam kan udur lah nggak apa-apa, maksudnya nggak harus datang semua gitu. Tapi yang jelas apa namanya semuanya bisa nyampe gitu, kedengaran semua, kelihatan semua. Kemudian Jati Bening masih 7 ya. Berapa sih? Ah,
Tujuh, Jadi Ustaz. iya 7 benar-benar. 7 tuh ada semua apa enggak? Dua sakit, Ustaz. Iya, saya paham. Nah, itu coba apa namanya? Sudah lupa ingat jumlahnya. Kalau misalnya 7 berarti kan eh, masih kemungkinan lah bisa apa namanya? In-frame semua. Kalau yang alis kan memang banyak. Kemudian kelut kelut itu nggak salah cuma berempat ya, bertiga gitu. Sama Mozart. Mozart itu pasti bertujuh ya. Pokoknya setiap pekan dipastikan, dan takutnya nanti tiap pekan ada yang hilang, ada yang nambah. Mozart masih 7 ya. Halo. 9, Ustaz. Ah, nambah orang baru. 6, Ustaz. Ya, Islam 20, Jati Bening 7, Aisyah, Mozart itu 9. Dia udah 37 ya. Tambah sama kelut kelut 4, 3 nih 40. Oke, untuk materi pada hari ini kita pindah ke qawaid fiqh yang ketiga. Untuk catatannya nanti insya Allah akan kita disampaikan pas murojaah di pekan depannya ya. Jadi qawaid fiqhiyah itu kan ada 5. Al-umur bil maqasidiha, kemudian apa namanya? Apa sih sebelumnya itu? Al-yaqin la yazulu illa bisyak, al-yaqin la yazulu bisyakki ya. Yang hari ini insyaallah mungkin nanti ada cukup 4 kali pertemuan ya untuk bahas kaidah ketiga. Ya, ini udah pada fokus belum ini? Ya, al-qaidah ats-tsalitsah, kaidah kubro, kaidah utama, kaidah induk yang ketiga. Yang masih bisa nulis bahasa Arab nggak apa-apa, yang belum bisa nanti aja nggak apa-apa. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Ya, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Nah, di sini kalau nampang apa? Nampangin file apa namanya? File layarnya nanti malah error kalau pakai laptop. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Ini simpel aja, cuma 3 kata. Cuma 3 kata. Kesulitan itu ya, kesulitan mendatangkan kemudahan ya. Secara nalar ini bisa dipahami kok. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan, dari sulit menjadi mudah ya. Kenapa ini penting ya? Ini sedikit penjelasan aja. Jadi bahwasanya kita tahu sendiri kan, sungguhnya Allah itu memberikan agama ini kepada umat manusia, menurunkan agama kepada manusia ini
bersamaan juga diturunkan juga beban-beban apa namanya mukallaf-mukallaf syariatnya. Jadi supaya manusia itu beribadah dengan beban-beban itu. Allah menurunkan agama Islam itu juga dengan tentunya beban-beban. Beban itu maksudnya sesuatu yang harus dikerjakan dan harus ditinggalkan. Ya, jadi mukallaf. Tahu ya mukallaf itu adalah orang yang sudah untuk muslim. Orang muslim yang sudah akil balik, ya sudah mimpi basah untuk perempuan, atau sudah haid untuk perempuan, sudah haid untuk perempuan, itu sudah mulai diwajibkan untuk melakukan ibadah, amalan ibadah. Perempuan yang tadinya masih sholat pun nggak apa-apa, nggak sholat, haid juga apa bukan haid maksudnya masih belum ada haid, kemudian juga masih puasa bulan-bulan pun nggak masalah gitu. Maka ketika datang akil balik, datangnya haid, datangnya mimpi basah buat laki-laki, maka dia menjadi disebut dengan mukallaf, yaitu orang yang dia mendapatkan beban atau amanah untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala secara wajib dan haram. Jadi dia sudah dikenakan wajib sholat berjamaah, wajib berpuasa Ramadan, ya, wajib menunaikan zakat, ya, wajib meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Itu sebagai seorang mukallaf. Jadi untuk akhwat di sini, ya terutama yang akhwat, yang banat, ya, ataupun fatayat, kalau memang ternyata sudah akil balik, sudah 6 bulan, itu maka dia sudah diwajibkan mukallaf, sudah menjadi mukallaf, ya sudah wajib sholat, ya yang dimana kalau ditinggalkan sholatnya dapat dosa. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan wajib, kalau ditinggalkan dapat dosa. Itu disebut dengan mukallaf. Tapi kalau misalnya masih masih belum ada apa-apa, perempuan terutama masih, mungkin terutama yang masih usia masih kecil, masih 10, 11, 12, 13, 14, 15 gitu misalnya, ataupun ibunya, ataupun bahkan ada juga yang udah sampai 15, 16, 17 yang mungkin masih belum belum apa namanya belum haid, itu belum disebut mukallaf, ya maksudnya berarti belum wajib sholat. Tapi bukan berarti maksudnya kita nggak usah sholat gitu. Di sini disebut sebagai ke apa namanya harus pembiasaan, ya. Ada hadis itu yang menyebutkan bahwasanya ada hadis yang menyebutkan bahwasanya biasakanlah sholat untuk anak laki-laki dan perempuan, dan mereka dipisahkan rajangnya berumur 10 tahun. Walaupun mereka belum balik, tetapi sudah mulai diajarkan. Jadi pastikan ketika dalam akil balik itu sudah terbiasa dengan ibadah dan terbiasa meninggalkan larangan, ya. Karena kalau sudah dewasa itu sudah akil balik lah maksudnya. Dan remaja sudah kena apa akil balik, maka ya dia wajib sholat, nggak sholat dosa. Wajib puasa Ramadan, nggak puasa dosa gitu. Pas sebelumnya, yang penting dia diusahakan untuk sholat terus, walaupun dia secara ibadah itu nggak diterima karena memang belum balik, ya nggak dapat pahala dan sebagainya, tapi itu sebagai bentuk pembiasaan. Oke, jadi ketika Allah itu menurunkan agama Islam kepada manusia, maka diberikan juga dengan syariat-syariat supaya itu menjadi sarana hamba manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi meskipun meskipun seperti itu, ya, semua syariat-syariat yang dibebankan kepada mukallaf tadi, kepada manusia tadi, khususnya umat Islam, kalau direnungkan, kalau difikirkan akan mendapatkan banyak sekali hikmah, hikmah atau keadilan Allah Subhanahu wa taala di situ. Walaupun mungkin bagi kita secara normal, bagi kita secara naluri itu mungkin berat, ya. Berat, tapi sesungguhnya itu ada hikmahnya, ya. Karena aturan Allah itu kadang memang agak bertentangan dengan hawa nafsu, dengan perasaan manusia, dan itu sudah pasti, ya.
Tetapi di setiap ada larangan, ada perintah yang secara naluri itu kita berat, kita mager, atau kita rasanya bernafsu terus melakukannya, maka ya ini adalah salah satu daripada ujian gitu. Ya. Memang karena itu nggak sesuai dengan nafsu kita pengennya bermain-main, berleha-leha terus walaupun udah gede gitu. Kemudian juga mungkin yang normal ya, mungkin pada apa namanya jatuhnya dengan perempuan atau dengan laki-laki gitu. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk 5 waktu memang mungkin rasanya berat, tapi itu hanya 5 waktu dibanding 24 jam, hanya 5 menit. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini taat apa enggak gitu. Ya, betul, tapi semuanya baik hikmahnya ya. Kenapa apa namanya setiap perintah dan larangan itu semua memiliki hikmahnya. Kenapa dilarang minum minuman keras, minuman khamr, padahal secara naluri, secara manusiawi minuman yang memabukkan itu nikmat. Ini bagi yang memang normal seperti itu. Apa karena kalau kita minum minuman keras itu minuman siu gitu ya. Itu kan apa namanya kita jadi apa namanya bahasanya itu akalnya tuh hilang. Karena apa? Karena badannya itu sedang dibuat apa ya? Dia melayang, kemudian intinya hal-hal yang nggak normal. Tetapi dia menikmati. Eh, tapi itu dilarang. Walaupun secara nafsu pengen. Nah, itu ada hikmahnya. Kemudian juga kenapa Allah melarang misalnya perbuatan zina, ya, secara nafsu, secara naluri, maknawi, laki-laki yang bertemu perempuan atau perempuan yang bertemu dengan laki-laki itu pasti akan memiliki naluri seperti itu. Tetapi kalau konteksnya di luar pernikahan maka itu diharamkan, walaupun secara naluri diinginkan, ya. Kemudian juga kenapa dalam Islam juga ini untuk yang khusus yang mengambil mazhab Hambali ya, eh, musik itu diharamkan ya, walaupun secara naluri padahal secara naluri kita bawaannya pengen dengan musik ya, musik-musik terutama musik-musik yang apa ya, yang benar-benar mengganggu atau benar-benar apa ya, jauh daripada aturan-aturan Islam ya. Kenapa diharamkan padahal itu adalah secara naluri maknawi itu disukai banyak orang gitu. Kita kalau galau pasti pengen dengerinnya musik ya. Tapi kenapa diharamkan atau dimakruhkan? Itu lagi-lagi ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu semuanya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin ada yang bisa kita rasakan gitu ya. Dan itu juga pasti kembali maslahatnya kepada kita sendiri juga. Kenapa Allah larang tadi dalam minuman minuman keras padahal kita pengen? Karena apa? Itu menjaga akal kita, menjaga akal, menjaga pikiran. Orang kalau dia itu minuman keras, minum siu misalnya, itu dia akan kehilangan akal. Orang kalau kehilangan akal, dia akan berbuat tanpa disadar. Makanya banyak orang-orang mabuk itu tiba-tiba ngebunuh, tiba-tiba ngerampok, tiba-tiba berkosa dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Walaupun memang secara naluri pengen gitu, tapi itu ada hikmahnya kenapa dilarang, kenapa dicabut aturannya, izinnya karena itu membahayakan. Ya, berarti mereka yang tetap melakukan itu berarti mereka nggak mengindahkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa juga tadi dilarang berzina? Harus nikah dulu, karena itu kan merusak keturunan. Ya, makanya kalau dalam fikih yang kalian harus tahu ya, itu bahwasanya semua aturan, larangan, perintah itu semua memiliki tujuan, yaitu bagaimana kita menjaga diri, menjaga akal, menjaga harta, menjaga nanti 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 akan saya jelaskan nanti atau mungkin pekan depan terkait nanti apa tujuan-tujuan daripada syariat Islam itu seperti apa gitu. Kenapa dilarang ini, kenapa dilarang itu ya? Karena semuanya itu dok, yang singkatnya adalah menjaga akal kita, menjaga badan kita, menjaga pikiran kita, menjaga harta, menjaga keturunan ya. Itu semua ada hikmahnya. Jadi tadi melarang musik misalnya, melarang khamr, melarang asin dan sebagainya. Itu kan juga
kembali kepada kita juga. Kita melakukan keenakan, mendapatkan manfaat dan pahala, ya. Kalau tadi misalnya kita perbuatan zina misalnya, kita pengen rasanya dengan pasangan yang mungkin belum halal, tapi itu dapat dosa. Kalau mau dihalalkan, dapat pahala. Jadi tetap tersalurkan gitu, ya. Jadi hakikatnya semua itu kembali kepada manusia itu sendiri, ya. Kalau kita bisa menjaga, mengikuti perintah, insya Allah itu keberkahan sekali buat kita, ya. Makanya Allah itu memang tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi tidak boleh banyak protes, banyak komen. Ya, maksudnya kalau perintah apa ikutin saja. Khusus perintah Allah Subhanahu wa taala kita ikutin saja. Ya, nggak boleh banyak protes karena Allah yang paling tahu apa yang kita butuhkan, apa yang baik buat kita. Ya, Allah juga tahu di mana letak kebahagiaan kita. Orang kalau dia berbuat dosa, maksiat, walaupun secara zahirnya dia bahagia, tetapi secara batinnya itu dijamin gak bahagia. Orang yang kemudian mabuk-mabukan, apa namanya, campur baur, kemudian meninggalkan sholat, itu secara fitrah naluri mereka itu gak bahagia. Karena apa? Melakukan dosa. Orang kalau melakukan dosa itu pasti gak bahagia, walaupun tampangnya itu menunjukkan kebahagiaan, tapi itu hanya pura-pura. Ya, jadi Allah itu tahu mana terbagi kita tuh bahagia di mana. Kalau kita benar-benar mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka itu adalah letak kebahagiaan. Ya, jadi Allah itu tahu juga apa namanya, apa yang bisa diperintah dan bisa dilarang. Jadi selain tadi ada hikmahnya, Allah juga tahu ketika Allah menurunkan syariat untuk sholat, puasa, zakat, haji, itu tuh sesuai dengan kemampuan semua manusia. Semua manusia yang normal bisa sholat, bisa puasa. Seluruh laki-laki dan perempuan yang normal semuanya bisa sholat, ya, bisa puasa, bisa zakat. Kalau misalnya ada halangan itu berarti kan di luar itu gitu. Yang siapa? Secara normalnya manusia bisa begitu, ya. Jadi kita harus tahu bahwasanya dari semua ini kesimpulannya adalah bahwasanya Islam itu adalah agama yang mudah. Yang mudah, tapi bukan berarti untuk dimudah-mudahkan. Islam itu agama yang paling gampang, ya, paling bersahabat, ya, karena secara aturan semuanya sesuai dengan fitrah. Kenapa dilarang khamar? Karena secara badan akan merusak, ya. Kemudian untuk sholat juga, untuk ibadah perintah itu cuma diperintah sholat yang wajib, gak sampai banyak banget, ya. Kalau kita lihat itu aturan-aturan umat zaman dahulu, aturan Islam, ada sampai harus baptis misalnya untuk Kristen, ada juga misalnya harus ritual-ritual apa yang kemudian kita tuh berat gitu, ya. Itu kalau kita itu kemudian apa namanya, berada di agama yang lain. Jadi Islam itu adalah agama yang mudah. Jadi kalau masih ada yang menganggap Islam itu agama yang sulit, ya berarti dia masih belum bisa menahan hawa nafsunya dan belum memahami lebih dalam tentang agama Islam. Ya, intinya agama yang paling benar sesuatu adalah apa? Inna dina indallahi al-Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah dan secara sebenarnya adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Entah bagaimanapun bagaimana kita melangkah dan berperan di dalamnya. Ya, banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang mudah, sangat mudah. Apalagi kalau dibandingkan dengan agama Yahudi, Nasrani dan agama-agama lainnya. Ya, kalau misalnya kita kasih contoh aja ini. Ya, dalam masalah menyikapi perempuan yang haid, yang menstruasi. Maka dalam agama Islam aturannya menyikapinya itu sangat-sangat moderat. Maksudnya pertengahan, wasat, ya, antara Yahudi dan Nasrani. Siap. Ya. Naik kereta tadi. Sebagai contoh misalnya dalam menyikapi perempuan yang haid misalnya. Kalau kita lihat Yahudi, ini mungkin udah pernah tahu ya. Yahudi itu kalau mereka ada perempuan yang haid itu mereka agak berlebihan. Ya, bener-bener dijauhin.
ya, nggak diajak makan, nggak diajak tidur bareng, apalagi mungkin mesraan misalnya, untuk yang udah nikah misalnya, atau mungkin yang belum nikah misalnya, ketika misalnya kalian ada yang Yahudi, contoh-contoh maksudnya sebagai misalnya ada yang Yahudi, itu kalau dalam agama Yahudi orang perempuan yang haid itu di apa namanya, sebagai perempuan dianggap sebagai perempuan yang sangat-sangat apa ya, najis lah gitu. Jadi apa namanya, sama suaminya atau sama bapaknya sama adik laki-lakinya, ya. Kalau misalnya kalian haid itu bakal diasingkan, ya, nggak dideketin, nggak diajak ngobrol, atau misalnya nggak diajak makan misalnya, nggak diajak tidur bareng kalau misalnya sama suami gitu. Ini kan secara naluri kan rasanya, kalau kita diasingkan tuh gimana sih rasanya gitu. Nah, di Yahudi seperti itu. Misalkan kan perempuan yang hadir itu adalah perempuan yang najis. Jadi harus dijauhin sejauh-jauhnya gitu. Kalau deket-deket nanti mengotori gitu misalnya. Nah, waktu bilang itu Yahudi, ya. Ini terlalu berlebihan. Kalau sebaliknya Nasrani, ya, Nasrani ke Kristen, ya. Itu sebaliknya terlalu menggampangkan, ya. Jadi mereka menganggap perempuan yang haid itu nggak ada bedanya gitu dengan yang lagi nggak haid. Bahkan ya mereka mau ibadah silakan, bahkan ya mungkin apa aja, mungkin yang udah nikah itu mereka masih dipersilakan juga untuk apa namanya, berhubungan walaupun dalam keadaan haid, ya. Jadi kalau Yahudi tadi dia berlebihan untuk dianggap terlalu najis banget, kalau di agama Kristen, agamanya Nasrani dianggap dientengkan banget gitu. Maka sebagai seorang maka Islam ini datang, ya, sebagai pertengahan, dengan sikap pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Perempuan yang haid dalam Islam itu tidak boleh berhubungan. Tapi untuk berjumpa untuk hal-hal yang lain itu masih diperbolehkan. Diajak makan pun nggak masalah, diajak tidur pun juga nggak masalah, ya. Sebagaimana ini seperti dicontohkan oleh Rasulullah, ya, ketika Rasulullah bersama dengan istri yang masih mudanya Aisyah, ya, beliau bercerita gitu, ya. Kalau misalnya kata-kata Aisyah gitu, ya. Ketika saya haid itu, ya Rasulullah itu biasa apa namanya, eh, dengan istrinya itu ya kayak bermandi-mandi itu nggak masalah gitu, ya. Jadi apa namanya, ini salah satu contoh bahwasanya Islam itu adalah agama yang pertengahan. Di dalam istilahnya itu ada tidak tafrid dan ifrot, atau ifrot atau tafrid, la ifrot wala tafrid. Nanti saya juga kasih tulisannya. Jadi ifrot itu tidak terlalu berlebih-lebihan, ya, terlalu apa namanya, over gitu. Dan juga tafrid itu apa, bermudah-mudahan, mengentengkan, menggampangkan, ya, terlalu menggampangkan. Ya, anggaplah contoh lah, kalau misalnya memang ada, kalau di Yahudi misalnya, kalau sholat itu di Yahudi itu misalnya, Yahudi itu 50 kali sehari, ya, lebih-lebihan ini misal sholat itu. Kalau misal kebalikannya Nasrani, berarti misalnya ibadahnya cuma seminggu sekali, sebulan sekali, itu akan menggampangkan. Nah, kan Islam itu di pertengahan, tetap ibadah, tapi juga tidak memberatkan. Secara pribadi, secara naluri, kalian keberatan nggak kalau sholat 5 waktu? Kan enggak, ya. Ada yang keberatan nggak sholat 5 waktu? Kayaknya kebanyakan itu 17 rakaat per hari, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, kan nggak mungkin, ya. Itu udah standar. Kalau kita 50 kali seperti orang Yahudi mungkin berat, pasti berat, ya. 50 kali sehari, sholat 5 waktu, 50 dalam sehari, misalnya 10 10 10 kan berat. Tapi tidak juga seperti Nasrani, ya. Kita sholat sebulan sekali, sholat minggu sekali. Itu namanya kita tidak ada bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini udah paling benar, dan juga dia paling moderat, pertengahan, ya. Adakah hadis Nabi menyebutkan bahwasanya beliau bersabda, "Inni ursiltu bihanifiyatin samhatin."
Aku diutus, kata Rasulullah, membawa agama ini, agama yang Hanifiyah. Hanifiyah itu apa? Mudah, lurus, yang mudah. Jadi Rasulullah itu diutus selain untuk menyempurnakan akhlak, juga diutus untuk membawa agama yang mudah, tetapi tidak bermudah-mudahan. Ya, bersyukur makanya kita sebagai seorang Muslim, sebagai santriwati, sebagai seorang muslimah, ya, memeluk agama yang sudah pasti benar. Ya, maka asas inilah, asas kemudian inilah yang menjadi dasar daripada agama. Ya, Allah itu menurunkan agama ini, syariat-syariat ini bersamaan pula dengan kemudahan. Ya, yang hafal, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu, ya, kalau baca artinya, Allah itu menghendaki kita itu mudah, menghendaki kemudahan juga, dan tidak ingin kalian itu susah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kita itu kemudahan buat kita dalam hal apapun, ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Itu semua aspeknya benar-benar diperhatikan oleh Islam. Mana yang mudah, mana yang sulit. Yang sulit mudah dimudahkan, yang mudah dipertahankan. Ya. Jadi tadi dalam Al-Quran tadi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagimu, dan Allah tuh nggak mau kalau Allah kalian itu kesulitan. Ya. Jadi bersyukur sebagai seorang Islam. Di sisi lain juga menyebutkan dalam surat Al-Hajj, yang mungkin udah hafal, potongan ayatnya adalah wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah itu sekali-kali tidak ingin menjadikan kamu itu, kita inilah sebagai seorang muslim ini, agama ini adalah sesuatu yang sempit. Allah tuh nggak mau membuat kita ini seakan-akan agama Islam itu agama yang paling ribet, repot, nyusahin. Ya, itu Allah nggak mau. Ya, ada hadisnya juga yang lain yang menguatkan juga. Inna dina yusrun wa lan yushaddu alladziina ahadun illa ghalabah. Saddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil 'udwati war rahati wa syai'in min ad-daljati. Ya. Jadi sesungguhnya agama Islam itu mudah, kata Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang hendak menyusahkan agama Islam ini kecuali akan kalah. Maka bersikaplah lurus, mendekatlah dan berbahagialah dan manfaatkan waktu bagi ketika malam tiba. Jadi maksud hadis ini adalah agama Islam ini itu mudah. Kalau ada orang yang berusaha untuk menyulit-nyulitkan diri sendiri, pasti dia akan sulit beneran. Kalau ada orang yang dikasih keringanan, kok sok-sokan kuat, itu dia akan kalah juga. Kalian misalnya dalam agama Islam wajib sholat 5 waktu. Ya udah 5 waktu aja, 5 waktu itu berarti 17 rakaat. Gak usah tambah-tambah. Walaupun kalian merasa, oh saya bisa kok 20 rakaat, 50 rakaat per hari. Itu nggak mungkin bisa. Tapi nanti pada nyatanya dia akan keberatan. Ya, karena itu tidak sesuai dengan fitrah, dengan naluri. Oke. Nah, jadi itu jelas ya. Banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya agama itu mudah. Allah tidak ingin menyusahkan kita dalam beragama. Oke. Dalam beragama. Oke. Kalau Allah ingin kita keberatan dalam beragama. Nah, kemudahan itu dalam Islam, at-takhfif, ya, itu ada dua, ya. Jenis kemudahan ini boleh dicatat ya. Kemudahan itu ada dua dalam Islam. Yang pertama al-aslu. Saya lupa, mungkin udah pernah sampaikan sebelumnya ya. Yang pertama adalah al-aslu, yaitu apa? Agama Islam ini memang pada asalnya agama itu mudah, ya. Jadi tadi disebutkan tadi bahwasanya agama Islam itu agama yang mudah.
Jadi yang dimaksud dari kemudahan yang diberikan secara asal itu adalah misalnya contoh sholat wajib itu dibebankan yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Tetapi pahalanya dapat bernilai 50 waktu. Ya, ini sebagai contoh. Ya, memang pada asalnya 50 waktu. Tetapi kemudian diteringankan menjadi 5 waktu yang dimana pahalanya sama seperti 50 waktu. Ya, sebenarnya ada hadisnya. Ya, sebenarnya artinya aja langsung. Jadi Allah mewajibkan atas umatku, kata Rasulullah, itu 50 waktu. Dan aku kembali dengan perintah itu sampai aku melewati Nabi Musa dan bertanya, apa yang Allah wajibkan ini ceritanya Rasulullah ini Mi'raj ke langit ya. Tahu sendiri kan mungkin cerita yang beliau ke langit dapat perintah sholat ya. Makanya salah satu potongan ceritanya. Jadi kata Rasulullah, Allah ini mewajibkan kepada umatku ini 50 waktu sholat dan aku kembali dengan perintah itu. Sampai kemudian ketika aku turun ke bumi membawa perintah 50 waktu itu, kembali bertemu dengan Nabi Musa. Dia bertanya, apa yang Allah wajibkan untuk kamu, untuk umatmu gitu. Kata Nabi Muhammad, Allah mewajibkan 50 sholat. Kata Nabi Musa, coba kamu kembali kepada Allah, kepada Tuhanmu. Karena umatmu itu tidak akan kuat atas perintah itu. Jadi Nabi Musa ini walaupun dia udah lama hidupnya, tetapi beliau pengertian terhadap umatnya Nabi Muhammad sekarang ini yang benar-benar modern. Semakin modern semakin lemah ternyata. Memang benar ya. Bahkan juga generasi pun semakin kesini semakin lemah ya. Maka umat Islam ini kata Nabi Musa, kalau umat Islam ini dikasih beban 50 sholat, itu mereka keberatan pasti. Maka kata Nabi Musa, kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan lagi gitu. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, ya. Maka kemudian kembali lagi dan Allah itu menghapuskan separuhnya, ya. Kemudian kata Nabi Musa ketemu lagi, coba kembali lagi aja, karena separuh pun umatmu masih belum kuat. Kata Nabi Muhammad ya, karena beliau baik lagi gitu. Nego-nego dengan Allah, akhirnya dapat lagi, turun lagi, ketemu dengan Nabi Musa lagi. Apa ditanya lagi seperti gitu, ya. eh Apa namanya? Kembali lagi, ya udah akhirnya kemudian sampai pesan dan itu berulang terus 50, 40, 30, 20, 10 terus sampai akhirnya kemudian 5 waktu. Ya, maka kemudian Allah Nabi Muhammad bilang sholat itu 5 waktu dan dinilai 50 ya sebagai pengganti. Secara ibadah fisiknya 5 kali sholat, tapi secara ibadah, secara finansialnya, secara dirinya adalah secara pahala, maksudnya secara pahala itu dia 50 kali sholat. Ya. Nah, dalam cerita ini juga disebutkan bahwasanya 5 waktu itu pun kata Nabi Musa, udah coba kembali lagi kata Allah, kembali lagi kepada Allah, nego lagi. Takutnya 5 waktu ini masih belum siap. Nah, cuman kata Rasulullah, aku udah malu kalau mau minta lagi nego lagi, ini udah enak, 5 waktu ini udah cukup gitu. Ya. Jadi makanya kata Rasulullah, beliau bilang ke sahabatnya ketika cerita ini, tentu bersyukur, alhamdulillah, terima kasihlah sama Nabi Musa. Karena apa? Kalian diringankan sholatnya dari 50 menjadi 5. Andai saja Rasulullah ini nggak malu misalnya, dia belum nggak malu untuk minta lagi, mungkin sholatnya mungkin cuma 3 kali sehari atau 2 kali sehari atau sekali sehari mungkin. Tetapi kata Rasulullah sudah malu kebanyakan minta, dienakin kebanyakan minta gitu. Ya, ini ceritanya dalam hadis ya. Nanti bisa cari aja Isra Mi'raj Rasulullah SAW dalam aturan sholat. Ya, seperti itu. Nah, contoh lainnya adalah puasa Ramadan. Ini contoh tadi asal tadi. Jadi puasa yang wajib bagi seorang muslim ya, yang dibebankan kepada umat muslim sebagai bentuk penghambaan kepada Allah taala ya, itu hanya 1 bulan penuh dibandingkan dengan 1 tahun.
Setahun ada 12 bulan. Nah, Islam ini mengambil 1 bulan saja udah untuk puasa wajib 1 bulan penuh, yaitu bulan apa? Bulan Ramadan, ya. Jadi bukan puasa wajib puasa 1 tahun tuh enggak, tapi wajib puasa 1 bulan penuh di Ramadan saja, ya. Itu contoh ya. Sholat tadi mudah, puasa mudah. Mudah itu maksudnya apa? Yang wajib itu adalah apa namanya 1 bulan Ramadan. Selain itu mau puasa silakan, mau nggak puasa silakan. Tapi kalau puasa lebih banyak puasa semakin baik. Lebih banyak apa namanya mau puasanya lebih daripada itu juga silakan. Puasa sunnah, puasa Daud dan sebagainya itu juga semakin banyak semakin baik. Tetapi yang paling penting adalah sebagai seorang Muslim tidak boleh meninggalkan di antara 5 ini. Gitu. Oke. Kemudian juga contoh lain juga zakat. Zakat itu yang ini buat nanti yang paham fikih zakat ya. Zakat itu kapan wajibnya zakat, yaitu ketika dia mendapatkan 2,5% dari harta totalnya. Misalnya yang enggak semua orang yang punya uang seperti antum ini ya itu wajib zakat. Karena apa? Tadi mungkin kalau belum dewasa. Kalau kedua mungkin kalau misalnya apa namanya eh, zakat itu kalian punya uang, misalnya punya uang itu enggak semua diwajibkan untuk bayar zakat, ya. Yang wajib bayar zakat itu adalah ketika misalnya sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul. Apa itu nisab dan haul? Saya singkat aja ya. Nisab itu adalah di mana jumlah uang yang kita punya di luar pengeluaran lain-lain itu sudah memenuhi daripada nasab, ya. Misalnya contoh, kalau hitungan gampangnya aja deh. Kapan disuruh, kapan kita itu menjadi wajib zakat, ya. Maka ini untuk apa namanya itu zakat mal, yaitu ketika kita sudah punya uang, anggaplah nih kita hitung langsung aja ya. Misalnya ketika sudah sampai 42,5 juta itu maka sudah wajib kena zakat mal, ya. Ditambah lagi dengan apa? Dengan memiliki kemahiran. Jadi ketika ketika santri ada yang udah punya mungkin uang pribadi ya, bukan orang lain, itu sudah punya uang misalnya 42,5 juta, maka dia kena zakat. Dan itu syaratnya lagi dia harus setahun. Dia setahun punya itu. Jadi bukan baru. Misalnya saya baru dapat duit 42,5 juta baru. Nah, itu dia nggak ada kena zakat. Tetapi nunggu setahun. Nunggu setahun, ya. Itu baru kemudian mencapai nisab dan wajib bayar zakat. Ya, itu hanya 2,5%. Kalau misalnya 2,5% berarti berapa? Misalnya kita punya uang 100 juta, maka 2,5% hanya 2,5 juta. Dibanding 1 juta itu dikit banget. Ya, itu zakat. Jadi kita tetap ada kewajiban membayar zakat, tapi di apa namanya ada syarat tertentu yang kemudian juga tidak memberatkan kita. Oke. Jadi itu seperti itu ya. Mungkin jadi dulu bentar.
Oke. Tadi ini untuk apa namanya untuk bagian yang pertama ya. Jadi kemudahan itu memang berupa al-aslu. Memang pada asalnya di dalam mudah ya. Seperti tadi sholat lima waktu, kemudian zakat cuma 2,5%, puasa cuma 1 bulan, ya itulah salah satu daripada al-aslu. Yang kedua, kemudahan yang namanya at-thari. Kalau pertama tadi al-aslu, yang kedua at-thari ya. At-thari ya. Nanti ini kasih catatannya insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya ya. At-thari yaitu keringanan tambahan karena ada sebab. Jadi mungkin di awalnya ada pengurangan dia daripada asalnya. Jadi memang bukan dari awal seperti itu, tapi semua dia menjadi ringan, menjadi mudah karena ada beberapa hal gitu. Ya, ini panjang. Jadi selain keringanan yang secara asal telah melekat pada Islam, Allah juga memberikan keringanan-keringanan tambahan pada syariat-syariat tertentu karena adanya sebab-sebab yang lain juga. Ya, jadi ada beberapa syariat yang dia itu menjadi mudah, dimudahkan karena sebab-sebab tertentu. Ya, di antara bentuk keringanannya adalah ya ini ada bagian lagi ya. Jadi ini atori ini dia ada banyak poinnya ya. Yang pertama adalah apa? Al-isqatu. Ya, yang bisa nulis Arab silakan, tapi kalau enggak nanti apa namanya? Bisa nunggu pekan depan. Al-isqatu pengguguran. Al-isqatu pengguguran. Contohnya apa? Contohnya orang yang sakit, orang yang musafir atau seorang budak ya, itu digugurkan kewajibannya daripada sholat Jumat. Kita tahu sendiri, sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi laki-laki muslim akil balik. Ya, tetapi ada beberapa kondisi yang dimana tidak menjadi wajib. Seperti apa tadi? Orang sakit. Orang sakit dia udzur syar'i, karena sakit. Ya, sakit yang mungkin nggak bisa ke masjid, sakit yang menular dan sebagainya. Itu dapat keringanan. Oh ya udah, nggak sholat Jumatan nggak apa-apa. Nggak harus ke masjid juga nggak apa-apa gitu. Atau juga yang kedua, orang yang musafir, perjalanan. Misalnya ada perjalanan dari Jumat. Misalnya, nanti itu laki-laki ya. Apa namanya? Misalnya dia sedang perjalanan naik pesawat, naik kereta dan sebagainya. Tadi perjalanan gitu, ini perjalanan jauh ya, bukan perjalanan dekat. Maka dia tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Oh nggak apa-apa deh, nggak sholat Jumat nggak apa-apa gitu. Yang penting apa sholat zuhur gitu. Atau juga seorang budak, ya zaman sekarang udah nggak ada. Zaman dahulu itu budak masih ada, ketika masih ada maka budak itu dia tidak diwajibkan sholat Jumat. Karena apa? Budak itu ya secara maknanya adalah ya kan kita tahu sendiri budak itu adalah orang-orang yang di bawah majikan seseorang, ya di bawah naungan, di bawah aturan ya, bahkan mungkin kadang ya cenderung ya dia terpaksa gitu. Jadi budak itu ya itu nggak diwajibkan sholat Jumat. Karena apa? Bisa jadi dia disuruh sama majikannya nggak usah sholat, atau dia disuruh majikannya untuk jaga rumah dan sebagainya, maka dia tidak wajib sholat Jumat ya. Atau juga yang lain, kita tahu haji dan umroh itu wajib minimal sekali seumur hidup. Tetapi orang miskin, orang yang nggak mampu, orang yang belum berkecukupan, itu nggak diwajibkan berhaji. Oke? Menjadi wajib ketika apa? Ketika dia sudah mampu, baik secara waktu, dia ada waktu kosong, secara finansial, dia ada uangnya siap, maka itu wajib. Dan ada kesempatannya, maka itu wajib. Tetapi ketika dia tidak punya kesempatan, tidak punya uang dan sebagainya,
maka dia tidak, maka kewajiban hajinya menjadi gugur. Jadi walaupun dia seumur hidup belum pernah haji pun nggak masalah gitu. Ketika memang seumur hidupnya itu dia miskin terus, ya. Karena kan memang kita tahu sendiri ada orang yang dia itu seumur hidup memang belum pernah haji sama sekali karena memang dari kecil memang nggak punya uang, miskin. Atau ada juga memang apa namanya, terlahir sebagai orang kaya yang berada, maka beda, yang satu wajib, yang satu nggak wajib, seperti itu. Oke, ini yang pertama tadi al-isqatu, pengguguran. Yang kedua at-tanqisu. At-tanqisu, ya. Kalau yang masih belum bisa nulis Arabnya menjadi bahasa biar tahu biar nggak salah, ya. Tapi at-tanqisu artinya adalah apa? Pengurangan. Pengurangan. Tadi apa? Kalau yang pertama tadi pengguguran, yang kedua pengurangan. Contohnya, ini gampang ya. Musafir, dia tetap wajib sholat, tetapi ada keringanan. Dengan apa? Rokaatnya dikurangi. Musafir tetap wajib sholat zuhur, asar, maghrib, isya, tetapi dikurangi rokaatnya. Misalnya kalau sholat zuhur, asar, dan isya, ya, ini mungkin untuk sholat zuhur, asar, isya, ya, yang 4 rakaat. Ketika musafir, maka dia boleh yang tadi 4 rakaat, boleh 2 rakaat, dan dianjurkan untuk ngambil yang ringan, ngambil 2 rakaat. Yang lagi pergian jauh dari Jakarta ke Bandung, Jakarta ke Cirebon, Jakarta ke Lampung dan sebagainya. Selama memenuhi jarak, maka dia dianjurkan untuk ngambil yang gampang, ya. Untuk yang sholat zuhurnya 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Yang sholat asar dari 2 rakaat, atau isya 2 rakaat, ya. Adapun untuk subuh, ya karena memang dua, jadi ya udah dua gitu, apa dikurangi gitu. Dan juga maghrib walaupun dia tiga, tetapi dalam perintahnya tetap dia harus tiga, ya. Jadi yang dikurangi cuma zuhur, asar, dan isya. 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Oke. Kemudian yang ketiga ada at-taqdim wa ta'khir, mendahulukan dan mengakhirkan. Jadi waktunya boleh dirubah. Contohnya, ya ini gampang juga. Sholat jamak, ya. Jadi ketika musafir, ketika safar, maka selain tadi diperbolehkan untuk qashar, maka jamak pun juga. Jamak qashar, jamak takdim atau takhir. Jamak takdim itu berarti jamak yang dia di awal, misalnya sholat zuhur dan asar tapi di waktu zuhur. Jamak takhir berarti sholat zuhur dan asar di waktu asar. Ya, itu semua boleh diatur semaunya. Mau sholat zuhur asar dulu, atau aktivitas dulu baru kemudian sholat asar zuhur asarnya baru di akhir, ya. Tergantung, misalnya di perjalanan, misalnya jam 12 waktu zuhur harus sholat zuhur, tetapi karena masih di perjalanan misalnya nyetir motor, ya, atau misalnya lagi di pesawat dan sebagainya, makanya udah nggak masalah, nggak usah saat itu juga boleh, bisa sholatnya mungkin jam 2, jam 3, jam 4, bahkan jam 5 pun nggak masalah gitu. Nah, sebagian juga kalau misalnya dia pengen cepat, lagi naik motor, masuk waktu sholat zuhur, dia perjalanan misalnya dari Jakarta ke Semarang misalnya, biar dia dan dia ngejar target cepat gitu, maka ketika dia sholat zuhur, ketika waktu zuhur dia ada kesempatan sholat, ya udah sekalian sholat zuhur dan asar, supaya apa, di fokus di perjalanan nantinya gitu. Jadi ini adalah contoh daripada perubahan, maksudnya jadi mendahulukan atau menakhirkan, at-taqdimu wat ta'khir, keringanan, ya. Contoh lainnya misalnya diperbolehkan bagi seseorang yang ingin membayar zakat sebelum waktunya jika sudah mencapai nisab, ya. Bagi membayar zakat, ketika dia mau bayar zakat duluan nggak masalah, atau di akhir pun juga nggak masalah. Jadi ini salah satu contoh daripada keringanan.
Yang keempat, ya, yang keempat at-tarkhisu, ya, keringanan. Yang keempat at-tarkhisu, contohnya misalnya jika ada najis yang sedikit, kalian pakai baju, bajunya kalau kena noda, kena najis, tetapi ternyata najis itu nggak bisa dihilangkan. Maka dalam Islam diberikan keringanan dan dimaafkan. Kalau memang nggak bisa dibersihkan. Maksudnya apa? Dia udah berusaha pakai apa pemutih nggak hilang, pakai sabun nggak hilang, pakai sikat nggak hilang. Maka dalam Islam udah biarin aja nggak apa-apa. Kalau misalnya terpaksa, ya terpaksa. Jadi ketika karena terpaksa karena apa? Karena dia susah ngilangin najisnya. Seperti itu. Kemudian ada at-taghyir, perubahan. Yang kelima at-taghyiru, perubahan. Ya. Yang keempat tadi at-tarkhisu, keringanan, maka yang kelima adalah at-taghyiru, perubahan. Contohnya, contoh, ini kalau mungkin paham, salat khauf, saat perang itu memiliki bentuk-bentuk yang berbeda, ya. Jadi ini mungkin dalam dalam fikih ya, fikih dan ini cukup cukup panjang dan mungkin masih lama ya, yang mungkin apa namanya fikih dalam fikih ya. Jadi ada namanya dalam fikih itu sholat khauf. Sholat khauf itu adalah sholat yang dilakukan saat perang, ya.
Ini dulu pernah kita pelajari dulu waktu di apa namanya Mahat itu memang cukup lumayan ribet ya dan banyak modelnya gitu. Jadi sholat khauf ini adalah sholat yang terjadi saat perang sedang terjadi ya, bukan bukan saat perangnya diam, saat terjadi. Itu nanti modelnya ada modelnya jamaah, imam depan, imam belakang, ada yang modelnya bahkan ada juga yang modelnya sholat di atas kendaraan. Caranya maksudnya. Jadi perubahan ini ya, keringanan maksudnya adalah ini hanya pada sholat khauf di mana yang tadinya misalnya perangnya itu ternyata musuhnya mau nyerang apa apa namanya musuhnya itu bergerilya misalnya, maka nanti sholatnya pun jadi berubah bentuknya. Atau misalnya dalam hal yang lain, kalau di sholat khauf itu ya ini khusus khauf saja itu maka dia berbeda bentuk. Jadi kalau misalnya tergantung pada kondisi seperti apa, cara sholatnya seperti apa berarti gitu. Kalau kondisi perangnya mungkin nggak terlalu parah, berarti sholat khususnya seperti ini. Kalau misalnya sholat khususnya mungkin parah, berarti sholat seperti ini, seperti itu gitu. Jadi itu ada pelajarannya. Ya, jadi mungkin untuk perempuan mungkin ini mungkin nggak terlalu penting, cuman ini cukup dipahami aja gitu, cukup tahu aja kalau ada namanya sholat khauf, sholat peperangan seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh ya berarti ya. Yang ketujuh yaitu at-takhyiru, pilihan. At-takhyiru, pilihan. Keringanan yang selanjutnya adalah at-takhyiru, keringanan. Contohnya ya, ada kafaroh pembayaran denda pada orang yang melanggar sumpah ya. Jadi sumpah ini bukan main-main ya. Buat kalian ya siapapun itu ya jangan gampang mempermainkan sumpah. Sumpah demi lain sebagainya. Ya, karena apa? Itu kalau nggak ditepati atau salah misalnya, atau bahkan nggak benar, itu dia kena denda kafarah dalam Islam dan itu jelas disebutkan dalam Al-Quran. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Ya. Dalam Islam pun orang yang sumpah bahkan palsu itu termasuk dosa besar. Yang dosa besar sama seperti durhaka kepada orang tua, berzina dan lain sebagainya. Itu dosa besar. Itu tahu sendiri kan? Riba dosa besar, berzina dosa besar, minum khamr dosa besar. Maka sumpah palsu pun juga dosa besar. Maka kita jangan sampai kemudian kebanyakan bersumpah, karena nanti kalau cenderung palsu bisa bahaya. Ya, apalagi itu kalau hal yang remeh. Jangan sekali kemudian hal-hal yang remeh, misalnya yang sederhana gitu, misalnya, ya, lu tadi lihat apa namanya gelang gua enggak gitu, oh, enggak, sumpah gitu. Itu kalau kebanyakan sumpah, dikit-dikit sumpah, atau memaksa orang untuk bersumpah, itu kafaranya besar, dosanya besar. Ya, kalau kebanyakan berlebihan maksudnya. Ya. Nah, kenapa sekalinya kita salah, itu kena dosanya, dendanya lumayan. Selain kena dosa, kena denda. Ya, contoh misalnya pada contohnya tadi ya, pada saat melanggar sumpah, dia bersumpah misalnya, iya tadi aku lihat dia jalan sama orang misalnya, sumpah, iya sumpah gitu, demi apa demi Allah misalnya. Itu kalau dia bohong, dosanya besar. Sama juga seperti orang yang maksanya. Memang iya, sumpah dulu. Itu juga dosa besar. Ya. Maka apa kafarohnya? Dendanya gimana? Ada pilihan. Dendanya pilihan. Misalnya, orang yang membayar denda itu bisa dengan memberi makan 10 orang miskin. Yang kedua, memberi pakaian 10 orang miskin. Pakaian yang layak. Atau membebaskan budak. Kalau memang saya punya budak. Atau juga puasa 3 hari berturut-turut. Bahkan adalah pilihan
Ketika seseorang itu melanggar sumpah, dia bersumpah ternyata palsu atau ternyata dia nggak benar, ya, maka dia kena denda, wajib ya denda. Dendanya apa? Maka tadinya takhir tadi pilihan. Mau memberi makan 10 orang miskin kah? Atau mau beliin baju 10 orang miskin kah? Atau membebaskan budak kah? Atau juga tidak masuk dalam kantor misalnya. Maka ini adalah pilihan sesuai kemampuan. Mau pilih yang memberi makan 10 orang miskin, atau punyanya bisanya memberi atau dia punya pakaian banyak, kasih 10 orang miskin, atau dia punya budak misalnya bebaskan orang miskin, atau ya dia puasa 3 hari. Jadi semua ini adalah pilihan, ya, nggak ada yang prioritas tapi pilihan pilihan yang sesuai dengan kemampuan. Jadi secara umum tadi author itu keringanan tambahan itu ada apa namanya, keringanan karena ada sebab, ya. Yang pertama tadi adalah al-isqaq, pengguguran. Yang kedua at-tanqisu, pengurangan. Yang ketiga at-taqdim wa ta'khir, pendahuluan dan pengakhiran. Yang keempat at-tarkhisu, keringanan. Yang kelima at-taghyiru, perubahan.
Yang keenam al-ibdalu penggantian, dan yang ketujuh at-takhyiru pilihan. Oke. Nah, sebab-sebab keringanan. Apa Ustaz yang al-ihdal tadi belum Ustaz? Hah? Yang al-ihdal itu loh Ustaz. Apa sih? Nomor 6 tadi Ustaz. Oke. Tadi eh sampai mana tadi? Potong sama mana tadi ya? Ke mute tadi. Nomor 6 belum Ustaz. Ya, nomor 6 al-ibdalu penggantian. Ya, contohnya apa ya? Contohnya oh ya, misalnya orang yang dia itu mandi wajib atau mau sholat, dia mau berwudu, tetapi tidak ada air atau tidak ada sumber air atau terbatas airnya, maka boleh digantikan dengan tayamum. Ya, boleh digantikan dengan tayamum. Maka di situ berlaku penggantian. Keringanannya adalah penggantian. Jadi kalau misalnya mau mandi atau misalnya mau berwudu lah, mau sholat gitu, mau berwudu nggak ada air atau ada air kotor atau misalnya terbatas misalnya, udah tidak masalah dia bertayamum menggunakan debu yang ada. Itu ya, jelas ya. Jadi apa namanya, yang keenam tadi adalah al-ibdalu penggantian. Jadi mungkin ada kelewatan. Ya bagus tadi, alhamdulillah. Ron. Kemudian sebab-sebab keringanan ya. Jadi keringanan yang bentuknya al-qari ini, yang keringanan di tengah jalan itu memiliki sebab-sebab ya. Sebab-sebab keringanan, sebab-sebab yang menjadi peringan ya. Itu ada berbagai macam ya. Dan itu tidak jauh dari beberapa hal ya. Pertama, mungkin karena sakit ya. Karena sakit kayak tadi misalnya karena sakit
dia boleh tidak sholat Jumat di masjid atau berjamaah di masjid bagi laki-laki. Karena sakit misalnya, dia mau berwudu, dia mungkin sakit kulit misalnya, nggak boleh kena air, boleh pakai tayamum. Karena sakit misalnya, ya, karena sakit misalnya, dia boleh sholatnya boleh sambil duduk, atau kalau parah sakitnya boleh sambil tiduran. Oke, jadi ini salah satu penyebab keringanan. Karena ini sakit, misalnya ada yang sakitnya parah, dia sholatnya kalau sholatnya berdiri dia nggak bisa, atau misalnya dia sakit kulit nggak bisa kena air, maka dia diberikan keringanan, boleh berwudu pakai tayamum, atau misalnya dia nggak sholat ke masjid misalnya, itu semua adalah keringanan karena sakit. Kemudian yang kedua, karena safar perjalanan, ya, karena safar perjalanan jauh, ya. Zaman dahulu zaman sekarang sama-sama safar, ya. Itu semua ada keringanannya. Walaupun sekarang mungkin ada mobil, ada pesawat, ada lain sebagainya. Tetapi kalau dia tujuannya safar, tetap diberikan keringanan. Misalnya ketika misalnya dia safar di bulan Ramadan, ya, terpaksa safar di bulan Ramadan, silakan, maka dia boleh untuk berbuka, nggak makan. Kemudian juga ketika safar, keringanannya misalnya dia sholat boleh jadi jamak qashar atau jamak takdim atau takhir, ya. Kemudian juga yang ketiga, karena lupa. Lupa ini juga menjadi salah satu sebab diringankan. Tetapi bukan berarti dikit-dikit lupa itu menjadi alasan. Ya, ini tidak diperkenankan. Tapi kalau lupa ya wajar. Ya, tapi kayaknya rasanya juga nggak mungkin kalau lupa. Mungkin lupanya karena mungkin terlalu sibuk atau mungkin sakit atau apa, itu masih dimaklumi. Tapi kalau lupanya itu nggak wajar, misalnya ya lupa kalau sholat itu udah 5 waktu, itu kan nggak wajar. Ya, itu dibuat-buat namanya. Tapi kalau lupanya mungkin karena ada kegiatan terlalu asik misalnya, dia lupa, nah itu dimaklumi. Tapi bukan berarti kemudian hampir tiap hari seperti itu, ya. Dia mungkin lupa karena mungkin dia terlalu fokus, terlalu sibuk, atau mungkin terlalu capek misalnya sampai lupa sholat, atau misalnya puasa, mungkin dia misalnya di hari pertama puasa, kan orang belum terbiasa nih, lupa kalau misalnya ini udah hari puasa, nggak sengaja makan, jadi dikasih diringankan, dimaklumi lah, dimaafkan, gitu. Oke. Kemudian yang keempat, karena ketidaktahuan, dia nggak tahu. Ini berarti dia cuma sekali, ya. Emang awalnya nggak tahu, akhirnya kemudian jadi tahu. Kalau udah tahu ya udah berarti selesai. Misalnya dia nggak tahu kalau misalnya apa ya? Dia nggak tahu kalau misalnya eh, apa ya contohnya? Dia nggak tahu kalau saat itu, contoh buat yang orang yang masih mualaf misalnya, mualaf. Dia nggak tahu kalau sholat itu wajib 5 waktu, atau memang belum ada yang ngajarin misalnya. Maka ya udah, kalau misalnya dia ada yang kelupaan atau dia nggak sholat gitu, atau dia nggak sholat, sengaja nggak sholat karena memang dia nggak tahu kalau itu tuh wajib, maka itu dimaklumi. Tapi syaratnya dia harus dikasih tahu langsung, ya. Jadi karena ketidaktahuan itu menjadi sebab peringan. Yang kelima, karena terpaksa atau dipaksa. Ini biasanya berlakunya untuk orang yang di bawah naungan, seperti budak, atau misalnya ART misalnya dan sebagainya, atau mungkin orang yang mungkin ditawan misalnya, atau mungkin di bawah orang yang kejam misalnya, dia dipaksa, itu menjadi peringan. Dipaksa untuk kemudian tidak sholat Jumat, kalau sholat Jumatnya tidak diancam. Dipaksa untuk kemudian apa namanya, nggak puasa, kalau puasa nanti dia dibunuh misalnya. Itu mungkin terjadi, mungkin kalau zaman sekarang mungkin orang-orang yang ada di Suriah, di Palestina misalnya, itu kan mereka di bawah naungan, maka itu ada keringanan.
ya, karena dipaksa atau karena di bawah tekanan gitu. Ya. Dan yang terakhir, ya ini mungkin secara alami aja karena umumnya itu dialami di tengah manusia gitu dan tidak bisa dihindari. Ya, secara umum ya dialami tengah manusia dan tidak bisa dihindari. Ya misalnya eh, misalnya kita lagi di perkumpulan misalnya perkumpulan apa namanya orang-orang yang mungkin gak sholat misalnya, atau misalnya kita lagi terkekang misalnya, itu kan nggak beda jauh dengan yang kelima tadi. Nah itu harus sedikit keringanan gitu, tetapi dianjurkan untuk segera meninggalkan tempat itu, ya. Mata'ammu bihil balwa. Jadi sebab keringanan itu, ya, tadi pertama karena sakit, kedua karena safar, ketiga karena lupa, keempat karena ketidaktahuan, kelima karena dipaksa, dan keenam juga itu kayak sesuatu yang sudah terjadi di kalangan manusia. Oke. Nanti insya Allah apa namanya yang sudah paham bisa nyatet alhamdulillah. Cuman kalau yang masih bingung pembagiannya gimana nanti insya Allah nanti Anda ya sharekan karena ini agak repot eh, share screen-nya gitu. Oke. Mungkin itu apa namanya secara umum terhadap kaidah utama, ya. Kaidah utama yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan, ya. Tadi sudah dibahas apa itu maksudnya kesulitan, kemudahan, dan kenapa Islam itu mudah. Kemudian juga apa namanya hadis dalil-dalilnya. Kemudian ada jenis kemudahan yang tadi pertama adalah al-aslu, ya, yang pada awalnya mudah seperti sholat 5 waktu, zakat cuma 2,5%, puasa cuma 1 bulan penuh gitu. Atau juga memang kemudahan yang datang karena ada sebab, ya, seperti misalnya ya karena sakit, karena lupa, ya, bentuknya pengguguran, pengurangan dan lain sebagainya, ya. Dan juga itu juga terjadi karena sebab-sebab keringanan, ya. Jadi insya Allah untuk apa namanya untuk selanjutnya nanti akan ada terkait kaidah-kaidah turunan dari kaidah-kaidah yang ini, ya. Jadi seperti biasa karena ini adalah kaidah induk, nanti insya Allah akan ada kaidah-kaidah turunan yang mungkin nanti akan lebih detail dalam membahas tentang kemudahan dan keringanan yang datang dalam syariat Islam. Oke, jadi mungkin itu cukup sampai pada poin ini. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya nanti sebelum mulai pada kaidah-kaidah turunan nanti akan dimurojaah lagi, ya. Jadi dia akan ditanya lagi atau dites nanti coba terkait sejauh mana pemahaman tentang kaidah induk. Karena kalau kita paham kaidah induk, insya Allah nanti kaidah-kaidah selanjutnya akan paham. Kalau kita kaidah-kaidah induknya saja nggak paham, nanti akan berat untuk memahami kaidah-kaidah turunannya. Ya, jadi seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada waktu sekitar 15 menit. Kalau nggak ada yang ditanyakan, nanti saya nanya. Ada? Nggak ada ya? Insya Allah paham ini mah. Yang penting poin-poinnya itu dicatat aja atau dipahami aja poin-poinnya. Setidaknya tadi kaidah induknya tadi dihafal ya. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Segala sesuatu yang sulit secara otomatis akan membuat sesuatu itu menjadi mudah. Ya. Ya mungkin gambaran contohnya aja, maksudnya ketika kita sulit dalam melakukan sesuatu,
ibadah, maka dari Allah diberikan kemudahan, ya, diberikan kemudahan. Oke. Oh, ini ada pertanyaan. Yang bertanya, sholat khauf itu kan berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda. Apakah tetap diwajibkan untuk menghadap kiblat atau seperti sholat kendaraan, sholat di kendaraan? Ini bagus pertanyaannya. Ya, ini memang khusus diwajib ini terutama untuk laki-laki ya, atau untuk orang yang berperang. Ya, ini memang khusus pilih apa namanya khusus di antara yang lain. Ya, jadi sholat khauf ini adalah sholat yang dia itu dilakukan ketika perang dan bentuknya banyak. Ya, bentuknya mungkin nanti kalau misalnya kalau belajar fikih mungkin nanti akan praktek ya. Atau misalnya mungkin kalau perlu nanti nggak apa coba praktek aja. Itu memang cukup cukup apa cukup cukup apa rumit ya, cukup rumit ya prakteknya. Karena dia juga bukan masalah prakteknya doang, dia juga bagaimana posisi imam, kemudian bagaimana nanti balik-balik badan dan sebagainya gitu. Itu di suatu khauf. Nah, pertanyaannya adalah ini mungkin nanti kalian mungkin akan belajar nanti kalau memang mungkin yang spesialisnya fikih atau mungkin kalau ada waktu ya akan belajar bagaimana suatu khauf itu. Yang penting maksudnya ini kalau untuk perempuan pun sebenarnya nggak terlalu wajib ya untuk tahu gitu untuk belajar. Cuman kalau untuk pengetahuan pun nggak masalah gitu. Jadi apakah tetap diwajibkan untuk menghadap kiblat atau seperti kendaraan? Ya. Tadi kan dibilang bahwasanya sholat khauf itu sholatnya itu dia berbagai macam bentuk tergantung dengan kondisi pasukan dan kondisi musuh. Ya. Jadi sholat khauf itu dia tidak wajib menghadap kiblat, tetapi menghadap kepada arah musuh. Musuhnya di mana? Misalnya musuhnya di utara. Ya sholat Arabnya menghadap ke utara. Karena apa? Karena kan kita sholat itu kita untuk menjaga-jaga diri, menjaga waspada gitu. Kalau kita sholatnya misalnya musuhnya di timur, kita ngadep ke barat. Ya nanti kalau misalnya kita sholat, kita ngeliat musuh, tiba-tiba kita diserang kan gimana repot, ya. Atau misalnya sholatnya apa namanya di atau misalnya kalau dalam keadaan tetap menghadap kiblat pun juga bisa, misalnya musuhnya dari kiblat, atau misalnya tidak menghadap kiblat pun juga nanti ada salah satu apa bentuk short coffee itu yang dia itu apa namanya short coffee itu yang dia bentuknya itu yang satu pasukan apa namanya jadi gini, barisan itu ada dua barisan misalnya, yang satu menghadap kiblat, yang satu menghadap musuh. Tapi satu barisan. Jadi ketika misalnya terjadi apa-apa, pasukan yang menghadap kiblat itu dia akan dijaga oleh pasukan yang sedang sholat tetapi menghadap musuh. Ya, memang agak rumit sih memang. Ya kalau memang nggak praktek itu agak sulit karena dulu saya juga waktu praktek itu juga lumayan memahaminya agak lumayan gitu. Nah, kemudian ada juga yang memang tipenya itu dia sholatnya itu di atas kendaraan. Ya, jadi misalnya sholat itu dia sholat tetapi dia bentuknya di atas kendaraan sambil berperang, sambil membunuh, sambil apa namanya menyerang-nyerang orang. Itu memang ada seperti itu, ya. Bahkan ada juga yang memang benar-benar sholat itu dia dalam keadaan kita berlari, dalam keadaan membunuh orang bukan di kendaraan, ya. Itu ada sholatnya sendiri. Misal sholatnya itu dengan cukup tasbih dengan sebagainya. Itu dalam kondisi perang itu berkecamuk, ya. Dalam kondisi berperang, sedang berperang nih, sedang diserang misalnya atau sedang menyerang, itu ada sholatnya juga. Jadi sholat khauf itu bentuknya berbeda-beda dari yang paling gampang yang cuma sholat seperti biasa, sholat jamaah seperti biasa, sampai sholat yang dia itu bentuknya adalah sholat dia itu masing-masing tapi dalam keadaan saling apa namanya saling berperang gitu, ya. Karena apa? Sholat wajib itu tidak pernah berubah, tidak akan menjadi uzur dalam keadaan apapun, bahkan sampai perang sekalipun bagi seorang muslim, seorang akil balik dia wajib melakukan ibadah sholat seperti itu, ya. Karena kan kita nggak tahu ketika perang itu bisa jadi perang itu lama, waktu sholat itu kelewatan gitu, ya. Tidak bisa menjamin sholat itu bisa sebentar, bisa sebentar gitu. Bisa jadi kalau kita sholat, kita perang, kita istirahat sholat malah dibunuh gitu. Maka
tidak ada keringanan untuk orang yang tidak ada keringanan untuk orang perang itu dia nggak usah sholat, enggak, dia tetap wajib tetapi dengan berbagai bentuk macam yang berbeda, ya. Mudah-mudahan jelas ya. Ada lagi. Jika kita berbicara misalnya kita nggak mau makan mie lagi, siapa? Apakah itu termasuk sumpah? Dan jika melanggarnya, apakah harus membayar kafarat? Ya, ini ya bedakan antara sumpah sama nazar. Ya, ini bentuknya adalah nazar atau janji, ya, atau kesepakatan. Kalau sumpah tadi, sumpah itu kan bisa dipahami, ya, bentuknya seperti eh, misalnya saya tanya sama eh, Habibah misalnya gitu, kamu nyimpen kunci di mana gitu misalnya. Ya, saya nyimpen kunci misalnya di kamar. Oh nggak ada. "Ya, ada kok di kamar gitu, sumpah gitu." Nah, sumpah ini misalnya. Atau bahkan sampai kemudian nyebut demi Allah misalnya, demi Allah, sumpah demi Allah gitu. Ya. Padahal dia mungkin ragu atau dia bohong misalnya. Jadi sumpah itu dia hanya boleh dilakukan ketika dia yakin dan juga itu benar dan juga dalam kondisi yang terdesak. Jadi nggak bisa semua hal itu juga sumpah gitu. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah itu menjadi sesuatu yang dosa. Bahkan kalau misalnya sampai sumpah pun juga menggunakan nama-nama lain. Sumpah demi Nabi, demi 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 apa, demi demi Rasulullah, itu sumpah yang berdosa besar. Karena sumpahnya manusia itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya menggunakan nama Allah, ya. Jadi ketika dia menggunakan kata-kata sumpah atau dia disumpah misalnya, ya, itu beda ya dengan kemudian kita berbicara atau kita menyepakati, ya, kita nggak mau makan mie lagi misalnya, ya, itu kan dia cuma kesepakatan aja, kecuali kalau dia menggunakan sumpah, sumpah aku nggak mau makan mie lagi gitu, ya udah itu jadi sumpah jadinya. Jadi kalau misalnya nggak ada kata-kata sumpah atau yang berkaitan dengan sumpah, ya itu bukan sumpah, itu cuma kesepakatan aja. Misalnya kesepakatan apa namanya, kita nggak mau makan mie lagi karena mungkin ngambek atau apa gitu. Itu kalau dilanggar pun ya itu kan kembali kepada masing-masing aja, bukan kafarat, ya. Misalnya kayak perempuan, apalagi perempuan, perempuan kan dia suka kemudian berubah-ubah gitu. Misalnya dia apa namanya, misalnya dia mau makan mie gitu, atau misalnya dia pengen belanja, pengen makan mie gitu, cuman kemudian akhirnya nggak dibolehin misalnya sama gurunya atau sama saudaranya, dia marah ngambek jadinya, enggak nggak mau makan mie lagi gitu. Besoknya tiba-tiba dia berubah lagi, jadi pengen makan. Itu kan beda, itu kan dia karena apa namanya, sifat perempuan yang berubah-berubah, ya. Selama tidak ada sumpah maka itu nggak masalah gitu. Nah, atau juga mungkin bentuknya lain, nazar misalnya. Bentuknya nazar misalnya, saya bernazar nggak mau, saya bernazar apa namanya, saya nggak mau makan mie sampai saya dapat dapat hadiah misalnya, atau saya nggak mau makan mie lagi sampai apa namanya, sampai kemudian dapat HP misalnya, contoh misalnya gitu. Nah, itu nazar. Nazar itu baru harus dipenuhi gitu, ya. Jadi bedakan antara tadi sumpah, nazar, sama kesepakatan. Jadi untuk pertanyaan ini tadi, kalau misalnya kita bicara kita nggak mau makan mie lagi, itu bukan sumpah, dan jika melanggarnya itu nggak ada kafarat, ya, nggak ada kafaratnya, karena itu hanya kembali kepada masing-masing pribadi aja gitu, ya. Apalagi perempuan yang memang ya suka apa namanya, berubah-berubah sewaktu-waktu gitu, yang tadinya karena ngambek kemudian besoknya kemudian udah mendingan kayaknya dipengen lagi gitu, itu bebas gitu, ya. Mungkin seperti itu ya, kalau nggak ada pertanyaan lain.
Sebenarnya masih ada waktu 5 menit. Eh, yang di Mozart lengkap ya? Lengkap Ustaz. Iya. Berapa tadi? 9 ya. Oke. Yang di Mozart itu ketambahan dari pindahan unit lain atau emang orang baru? Pindahan dari angkatan 8. Oh, dia angkatan 8 lagi. Berarti kayak siapa kemarin tuh ya? Yang dari Tegal itu. Berarti ikut juga gitu ya? Iya, Iya. Di Al-Islam Ya Ustaz. tadi 20 orang, yang dua tadi yang nggak ada itu 2 orang ya? Ya. Ya, ntar dicatat dulu. Sakit atau izin? Nggak ada Ustaz, nggak ada yang sakit. Hadir semua alhamdulillah. Oh, 20 hadir. Iya Ustaz. Yang tadi nggak ada tadi siapa tadi? Aditi Bening ya? iya Ustaz. Ya, 2. Sakit ya? Iya Ustaz. Oke, bentar, bentar. Sakit, orang sakit. Terus yang kelut Iya Ustaz. bertiga hadir ya? Bertiga berempat sih? Kenapa Ustaz? Ustaz. Ber bertiga apa berempat? Berempat. Ada semua. Iya Ustaz, hadir semua. Ya, dari tadi yang hadir cuma 2. Ya, mudah-mudahan yang sakit eh segera sembuh. Nanti jangan lupa catatannya. Nanti di pertemuan selanjutnya nanti di murojaah dulu, dites dulu ya. Sebelum nanti masuk ke apa namanya? Masuk ke kaidah, kaidah turunan. Ya. Oke, gitu aja. eh Apa namanya? Kita cukupkan pada siang hari ini, pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti untuk pertemuan selanjutnya ya dijaga kesehatannya supaya nanti nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang sakit. Sebenarnya pun kalau misalnya apalagi ini kan pertemuannya kan Zoom ya. Ini kan pertemuannya Zoom ya. Kalau Zoom itu kan eh, memang cara yang paling mudah gitu untuk belajar. Jadi kalau memang sakitnya itu bukan sakit yang berat banget, bukan sampai kanker, bukan sampai sakit dalam dan sebagainya, itu sebenarnya nggak masalah gitu kalau memang masih bisa hadir, kan bukan nggak nyampe keluar kamar atau nggak nyampe keluar keluar rumah gitu, nggak seperti mungkin yang kalau misalnya dulu tuh ya harus ke Alislam atau mungkin saya sendiri, karena online itu kan rasanya kan untuk mempermudah gitu, jadi misalnya sakit pun masih bisa mengikuti gitu ya, selama memang masih sakitnya sakit yang masih bisa dimaklumi gitu ya. Cuma cuma pilek misalnya atau cuma batuk,
cuma pusing nih. Kecuali kalau udah demam tinggi memang udah nggak bisa bergerak sama sekali, itu dimaklumi lah. Cuman kalau misalnya cuma pusing atau batuk itu kan nggak bikin apa ya, maksudnya kan kalian nggak keluar gitu ya. Ini maksudnya cuma ini aja, cuma maksudnya sekedar masukan aja gitu, jadi supaya nggak cuma biar nggak eman gitu ya. Khair insyaallah. Demikian dari Ana, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Jazakumullah katsiran ya Ustaz. Oh ya.